Lagi dan lagi, Indonesia selalu nggak dapet jatah duluan buat perilisan HP terbaru. HP kali ini datang dari brand Vivo. Vivo resmi merilis ponsel terbarunya yaitu Vivo V27e. HP ini udah dirilis di Malaysia sana ya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya waktu peluncuran Vivo V27e berbarengan sama rilisnya Vivo V27 yang versi reguler dan juga Vivo V27e. Tapi bedanya Vivo V27 dan Vivo V27 Pro itu dirilis di India. Sedangkan Vivo V27e itu dirilis di Malaysia. Terus Indonesia mana? Sabar ya. Balik lagi di konten Vika News, update seputar dunia gadget. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi yang dibawa dari HP cantik yang satu ini. Sebenarnya kalau untuk jaringannya, Vivo V27e itu cuma mendukung jaringan 4G aja ya. Sedangkan Vivo V27 dan Vivo V27 Pro yang dirilis di India udah mendukung jaringan 5G. Nanti deh gue bahas di video terpisah buat Vivo V27 dan Vivo V27 Pro. Sekarang fokus dulu aja ke Vivo V27e. Untuk desainnya sendiri, Vivo V27e ini punya layar AMOLED 6,62 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, dan refresh rate sampai 120 Hz. Vivo V27e punya bagian tepi yang flat alias datar. Jadi bagian frame-nya itu flat menyiku ya. Jadi ya udah ikutin khas desain-desain HP tahun ini. iPhone punya. HP ini berdimensi 162,5 mm x 75,8 mm dan 7,7 mm. Jadi ya emang udah lumayan tipis ya dengan bobot yang cuma 185 gram aja. Di bagian tengah atas layar terdapat kamera selfie beresolusi 32 megapiksel dengan bukaan lensa f2.5 yang ada di dalam lubang pansol di bagian tengah. Sementara di bagian belakang terdapat konfigurasi triple kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang udah didukung dengan OIS, terus ada kamera depth sensor 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Ketiga kamera belakang Vivo V27e ini dimuat dalam modul persegi panjang dan ada juga satu buah LED flash ya. Terus buat sektor dapur pacunya atau jeroannya, Vivo V27e ini ditenagai chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Seperti yang udah gue bilang di awal video tadi, chipset ini cuman mendukung jaringan 4G aja. Sebenarnya chipset ini buat di Indonesia itu udah nggak familiar lagi, karena udah banyak juga merek HP di Indonesia yang pakai chipset ini, kayak Poco M5, Realme 10, Tecno Povo 4 Pro, dan yang lainnya. Terus Vivo V27e punya beberapa varian RAM dan penyimpanan internal. Ada RAM yang 8GB, internal memori 128GB, atau ada juga yang RAM 8GB, internal memorinya 256GB. RAM tersebut juga bisa diperluas lagi ya sampai 8GB dengan memanfaatkan fitur extended RAM yang dapat diakses di menu pengaturan. Terus ke baterainya, Vivo V27e ditenagai baterai berkapasitas 4600 mAh dan didukung teknologi pengisian daya cepat berdaya 66 Watt. Terus fitur pendukung lainnya di Vivo V27e itu kayak sistem operasi udah Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Vantage OS 13. Dukungan jaringan 4G, terus slotnya itu dual SIM hybrid ya. Fingerprint sensor juga ada, sertifikasi anti air dan debu rating IP54 juga ada. Terus juga masih ada slot jack audio 3,5 mm. Ada NFC juga dan USB Type-C-nya udah 2.0. Vivo V27e juga tersedia dalam beberapa pilihan warna. Ada warna lavender purple, glory black, dan lively green. Dan untuk harga dari Vivo V27e itu dibanderol dengan harga Rp1.299 Malaysia. Atau dikonversiin ke rupiah itu sekitar 4,4 juta rupiah aja. Untuk kapasitas yang RAM 8GB, internal memori 256GB ya. Itu untuk versi Malaysia ya, dan belum tahu kalau nanti masuk ke pasar Indonesia di harga berapa. Vivo V27e kemungkinan dalam waktu dekat ini juga akan dipasarkan di Indonesia. Kebetulan ada dua ponsel Vivo dengan nomor model V2231 dan V2238 yang udah muncul di halaman website TKDN Kemenperin. Berdasarkan penelusuran sih, kayaknya itu model yang V2231 itu merujuk sama Vivo V27 yang 5G. Sedangkan untuk model yang V2238 itu ada di Vivo V27 yang variannya 4G ya, atau Vivo V27e.
Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi sih dari Vivo Indonesia terkait kehadiran jajaran Vivo V27 buat pasar Indonesia. Semoga aja bisa dirilis cepat dan kasih kita harga yang masuk akal.